Kalau kita lihat dari berita yang dilansir oleh investor.id, ternyata saham GoTo yang dijual dengan harga Rp2 per sahamnya itu dikarenakan halo semua, kali ini kita akan membahas saham yang sedang banyak dibicarakan. Mungkin kita para investor dan trader sudah ramai-ramai membicarakan ada apa dengan saham GoTo. Dari sebuah media online ada sebuah berita yang berjudul saham GoTo dijual di harga Rp2 per lembarnya, sehingga adanya berita ini banyak membuat para investor dan trader menjadi panik. Kalau kita lihat dari berita yang dilansir oleh investor.id, ternyata saham GoTo yang dijual dengan harga Rp2 per sahamnya itu dikarenakan sudah tertera di dalam prospektus GoTo ini itu diberikan kepada karyawan-karyawan yang telah memiliki dedikasi terhadap perusahaan GoTo ini. Sesuai dengan informasi yang tertera di prospektus, harga pelaksanaan opsi saham berkisar antara Rp2 sampai dengan Rp202 per saham. Program opsi saham karyawan dan konsultan tersebut merupakan salah satu wujud apresiasi dan kompensasi jangka panjang yang diberikan perusahaan atas masa bakti serta kontribusi mereka dalam mendorong pertumbuhan GoTo dalam melayani kebutuhan jutaan konsumen serta mitra di dalam GoTo. Jadi karyawan-karyawan dari GoTo ini mendapatkan beberapa lembar saham dari perusahaannya, sehingga ketika gembok dari GoTo ini dibuka, maka mereka pun langsung dapat menjual sahamnya antara harga Rp2 sampai Rp200 per sahamnya. Selanjutnya, bagaimana dengan prospek saham GoTo ke depannya? Apakah saham GoTo ini akan menuju ke Rp50 seperti yang banyak dibicarakan, atau dia akan rebound? Untuk itu, mari kita lihat analisa dari saham GoTo. Nah, secara teknikal, saham GoTo sudah ARB selama 2 hari. Pergerakan dari bandar memang terus melakukan penjualan ya, sejak harga yang tertingginya di bulan Juni. Pergerakan saham bandar di saham GoTo ini terus melakukan penurunan. Akan tetapi kalau kita lihat dari pergerakan dari asing, tidak terlalu banyak melakukan penjualan. Nah, apakah saham GoTo ini selanjutnya
akan ARB lagi atau melakukan rebound. Kalau menurut saya kemungkinan dia akan ARB. Menurut saya saham GoTo ini candlenya akan turun lagi, kemudian akan melakukan rebound yang tujuannya untuk menenangkan para investor dan trader yang mungkin panik selama 2 hari ini. Harganya mungkin tidak menembus resisten di harga 182 ya. Nah, apakah di harga 182 ini dia akan kembali turun ke support yang selanjutnya, ataukah dia akan turun sampai ke harga 50? Dari sisi grafik MACD, kalau kita lihat sudah melakukan penurunan yang cukup, sehingga kemungkinan kedepannya akan tertahan dan akan berbalik arah untuk rebound. Seperti sebelum-sebelumnya, di harga terbawah ini sahamnya melakukan golden cross ya. Kemungkinan MACD ini akan melakukan golden cross kembali, sehingga sahamnya akan melakukan rebound juga. Menurut saya untuk kembali ke harga 400-nya saham GoTo ini akan sulit. Dan untuk menuju ke harga 50, saya rasa pun itu kurang tepat juga ya. Karena banyak fund-fund dana besar di sini yang mungkin tidak rela melihat saham GoTo terjun bebas. Apalagi GoTo ini salah satu saham yang memiliki market cap yang terbesar juga ya. Dan dari sisi stokastik RSI-nya, pergerakan grafiknya sudah berada di bawah dan sepertinya akan melanjutkan kenaikan di atas. Kalau kita lihat dari Bandar Detektor, selama lebih kurang 1 minggu ini terjadi distribusi. Akan tetapi selama 1 minggu ini terjadi akumulasi oleh YP sebanyak 133 miliar di harga 178, dan penjualan oleh broker BB di sebanyak 84 miliar di harga 191. Kalau kita melihat skenario di grafik Fibonacci ya, apabila kita tarik garis sampai di harga 50, maka support di garis titik 0,2 ini telah ditembus ya. Nah, apakah selanjutnya dia akan ARB lagi, kemudian nanti mantul? Itu kita bisa lihat ke depannya. Tapi menurut saya mungkin dari grafik ini ARB-nya sudah terbatas dan dia akan melakukan rebound. Tapi apabila kepanikan yang terjadi di pasar sangat besar, mungkin saham ini akan terus turun.
Seperti yang saya bilang tadi, pemilik dana besar mungkin tidak akan rela saham ini jatuh di harga 50, sehingga mereka akan mengangkatnya kembali seperti yang terjadi di bulan Mei kemarin, yang saham GoTo ini terus turun dan kemudian melakukan rebound dengan cepat. Nah, skenario ini bisa saja terjadi seperti itu. Dia akan turun sebentar dan akan rebound lagi. Kalau kita lihat dari sisi fundamental, dari laporan keuangan memang terlihat net income-nya terus merugi ya. Di tahun 2022 ini aja diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 27 triliun. Tahun lalu mengalami kerugian sebesar 21 triliun. Begitu juga di tahun 2020. Akan tetapi perusahaan GoTo ini memiliki kas yang cukup besar, yaitu sebesar 31 triliun. Kemudian arus kas dari operasinya juga mengalami kerugian ya sebesar 21 triliun. Dan untuk tahun depannya kemungkinan saham GoTo ini akan mencari pendanaan kembali untuk menutupi kerugian pada tahun ini. Apakah itu melalui rights issue ataupun dari pendanaan lainnya, dengan mencari investor-investor baru yang mungkin tertarik dengan saham GoTo ini. Nah, untuk PBV dan PER-nya mungkin kita tidak usah bahas ya, karena saham ini masih terus merugi. Jadi kesimpulannya, saham GoTo ini kita pantau saja dulu bagaimana pergerakan selanjutnya. Apakah saham GoTo ini kita layak untuk investasi atau kita tradingkan. Untuk saat ini kita wait and see dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa memberikan masukan bagi teman-teman sekalian. Dan ingat, segala resiko investasi ditanggung masing-masing. Sekian dan terima kasih, dan tunggu pembahasan selanjutnya.